البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim, kita masih di awal-awal kitabus shalah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babus tsani wujubus sholati fis siyab. Wajibnya sholat di dalam pakaian. Maksudnya adalah berpakaian. Tak boleh sholat sambil isis tanpa pakaian. Indonesia bilang isis, yaitu tak pakai baju. Baik. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan bab ini adalah bahwasanya di antara syarat sah sholat, bukan sekedar wajib bahkan ya, tapi syarat sah sholat adalah menutup aurat. Baik. Makanya kalau sholat cuma pakai sependa tak boleh, tak sah. Nampak sebagian auratnya itu harus menutup aurat dengan baik. Ya, walaupun tak ada orang. Betul, ini pertanyaan bagus. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya aurat itu boleh dilihat dari dua sudut. Pembahasan tentang aurat itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah di hadapan makhluk, yang kedua adalah di hadapan Allah Ta'ala. Kalau untuk yang di hadapan makhluk, yaitu memang di luar sholat atau di dalam sholat sama saja. Ada makhluk atau tidak, yaitu intinya kalau ada orang, kita wajib auratnya itu tertutup. Kalau tidak ada orang, misalkan di dalam bilik sendiri atau mungkin sedang mandi di mana ya, sungai, seperti Nabi Musa, itu tak masalah, tak ada orang yang tengok. Cuma sebaiknya hati-hati. Memang menit ini tak ada orang yang tengok, tahu-tahu ada pemburu datang, kita pening. Atau tahu-tahu ada, kadang orang nak buang sampah lah atau ambil air, akhirnya jadi bingung kita. Memang sebaiknya ditutup auratnya, atau ada langsir, ada ya kasihlah hijab-hijab dan seterusnya. Adapun untuk masalah sholat, maka ini terkait dengan haknya Allah Ta'ala, yaitu aurat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi walaupun tidak ada orang, walaupun di bilik sendiri, wajib menutup aurat. Sebagaimana kata Syekhul Islam juga wajib untuk wanita menutup aurat secara lengkap di dalam sholat, karena ini terkait dengan haknya Allah Ta'ala, walaupun tidak ada orang lain. Adapun batasan-batasannya itu tidak dibahas pada bab yang ini. Wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian tatkala ada di setiap masjid. Maksudnya zinah di sini dinukilkan ijma oleh Ibnu Hazm rahimahullah, maksudnya adalah siyab, malabis, yaitu pakaian. Dan ini pula yang menjadi sisi pendalilan dari Imam Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala dalam Adwaul Bayan. Istilah zina seringkali maksudnya adalah pakaian. Baik. Yang diinginkan di sini yaitu setiap kali datang ke masjid hendaknya yaitu memakai pakaian, yaitu menutup aurat sebagai bentuk pemuliaan. Ini rumah Allah, jangan malah pakaian kurang. Tidak seperti sebagian orang di kampung-kampung, tapi bukan kampung sini, yaitu masuk masjid cuma pakai seluar yang pendek dan sebagainya, nampak sebagian aurat, itu tak boleh. Wajib memuliakan rumah Allah Ta'ala. Dan masjid itu untuk apa intinya? Yaitu untuk sholat. Maka berarti memang setiap kali sholat kita wajib memakai pakaian, wajib menutup aurat. Bahkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan termasuk perhiasan lelaki adalah peci atau surban, sehingga kalau masuk ke masjid itu jangan membuka kepalanya, tapi memakai peci memakai surban, atau kalau tak sempat pakai surban cukup pakai khimar, seperti yang biasa dipakai orang-orang Saudi itu ya. Tak sempat pakai surban pakai khimar, pakai iqal atau yang semacam itu. Ini adalah sebagai bentuk pemuliaan kepada Allah, kepada rumah Allah, dan memuliakan diri sendiri. Kemudian wa man shalla multahifan fi saubin wahid, dan yaitu boleh orang sholat dengan menyelimuti badannya dengan satu pakaian, yaitu ini boleh, tetapi nanti akan datang dalil-dalil yang memerintahkan untuk lebih beradab lagi. Rasulullah melarang memakai pakaian yang dalamnya tidak ada apa-apa dan bagian bawahnya itu terbuka, yaitu khawatirnya kalau ruko atau sujud
kena angin, tahu-tahu malah tersingkapkan. Nah, itu tidak baik, tidak boleh. Baik. Dikhawatirkan nanti tahu-tahu terbuka dalam situasi tertentu. Jadi sekarang ini dia pakai t-shirt tapi singkat. Nanti bila sujud nampak belakang. Iya, itu sebagian ulama mengatakan itu tidak sah sholatnya. Iya, Syafi'i pun bilang tak baik pakai pantalon ketat-ketat gitu waktu sujud nampak telurnya, kata beliau, bentuk-bentuk gitu, tak boleh. Ini fitnah dan sebagainya, dan muzri, pemandangan yang menjijikkan. Baik, mestinya kita memuliakan diri sendiri dan memuliakan orang yang sholat di belakang kita, biar matanya tak sakit tengok macam itu dan sebagainya. Baik, pakai pakaian yang longgar, yang baik, walaupun tak mungkin kita dalam segala keadaan tidak membentuk badan, tapi diusahakan, sudah ada usaha, pakai pakaian yang longgar. Baik. Kemudian kata Imam Al-Bukhari di sini, wa yudkaru an Salamah bin al-Aqwa, disebutkan dari Salamah ibnul Aqwa, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazurruhu walau bisyaukah, yaitu hendaknya pakaiannya itu diberi butang. Yazur yaitu apa? Butang atau kancing, kalau orang Indonesia bilang kancing ya, butang. Walaupun hanya dengan syaukah. Syaukah itu apa ya? Ya, duri. Maksudnya dijelaskan oleh Al-Hafidz, misalkan kainnya agak terbuka, dikasih butang lah, atau mungkin dikasih peniti, atau dikasih yaitu tadi duri kalau tidak ada peniti, agar jangan sampai tersingkap kalau kita ruku atau sujud dan sebagainya. Ini menunjukkan di zaman Nabi ma'ruf yang namanya butang-butang itu, ya, kancing dan sebagainya. Cuma kata Imam Bukhari di sini, wa fi isnadihi nadhar, di dalam sanadnya ada sesuatu yang perlu diperiksa lagi. Kata Al-Hafidz, riwayat ini hadis ini diriwayatkan secara lengkap oleh Bukhari sendiri di dalam kitab beliau At-Tarikhul Kabir. Juga diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Sebenarnya dengan semua sanad yang banyak, kesimpulannya adalah hadisnya boleh dihasankan. Hanya saja Imam Bukhari memang dalam sahihnya itu syaratnya sangat ketat. Makanya beliau tidak betul-betul berdalilkan dengan itu. Beliau mengatakan di dalam sanadnya ada yang harus diperiksa lagi. Kesimpulannya sanadnya boleh dihasankan dengan penguat yang banyak sekali. Kemudian wa man shalla fi saubil ladzi yujami'u fi, yaitu untuk menutup aurat, misalkan tak ada pakaian yang lain, terutama di zaman itu kan, wanita aja, kata Aisyah, banyak dari kami hanya memiliki satu pakaian. Ya sudah, kalau kena haid segera dicuci dan sholat pakai itu lagi. Ini juga yaitu orang boleh sholat memakai pakaian yang dipakai untuk apa? Berhubungan suami istri, tapi malam ya rofihi ada, selama dia tidak melihat adanya najis di pakaiannya tadi. Jadi hukum zahir, kalau zahirnya tak nampak tanda-tanda kenajisan, hukum asalnya boleh. Berarti boleh tidak kita sholat pakai pakaian tidur? Boleh, tak masalah. Yang penting apa? Tetap suci, terbukti dia suci. Cuma kalau baunya sangat busuk, ya jangan mengganggu orang lain. Nah, disunahkan pakai minyak wangi, pakai pakaian-pakaian yang bersih dan sebagainya. Tapi masalah menutup aurat boleh, aurat sudah tertutup dan tidak terbukti dia najis. Hukum asalnya adalah boleh, itu tidak mengapa. Nah, zaman sekarang alhamdulillah senang kita cari pakaian murah-murah di di bandel atau di mana jualan-jualan itu, insya Allah mudah dapat. Biasanya tiap tahun pondok-pondok Yaman itu dapat kiriman dari Uni Emirat Arab, pakaian-pakaian yang bagi orang kaya Emirat sekali pakai, dua kali pakai buang, dibawa ke Yaman bersih, dalam keadaan sudah dibersihkan. Para murid suka mendapatkan pakaian-pakaian tadi. Istilahnya cari pakaian di zaman sekarang mudah, insya Allah senang. Kemudian wa amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yatufa bil baiti uryanun ya. Nabi SAW memerintahkan, yaitu jangan ada orang yang telanjang dia tawaf di Baitullah. Ini pengumumannya adalah
tahun 9 Hijriah. Pada waktu hajinya siapa yang 9 Hijriah? Siapa yang memimpin haji waktu itu? Siapa yang memimpin haji pada waktu tahun 9 Hijriah? Jangan bilang Raja Fahd. Ya, zamannya tak betul. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang mengumumkan siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi. Baik. Apa dari hadis ini? Hadis Ibni Abbas. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Baik. Apa sisi pendalilannya? Kata Al-Hafidz, yaitu kalau tawaf saja tidak boleh membuka aurat, apalagi sholat. Sementara sholat ini seperti tawaf dan lebih lagi. Ya, lebih banyak syaratnya. Syarat sah tawaf apa? Bersuci. Sholat lebih suci lagi. Cuma kalau tawaf masih boleh bicara, tapi jangan apa? Masalah merisik, masalah mentalak, masalah rujuk, tak boleh. Tapi untuk ibadah atau bicara sedikit-sedikit tak apa. Bukan untuk yang perkara-perkara tadi. Adapun untuk sholat memang tak boleh bicara. Kalau dalam tawaf saja tidak boleh aurat nampak, apalagi di dalam sholat lebih layak lagi. Ini dalil dengan cara apa? Qiyas. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.